Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, selamat datang dan kembali lagi di video pembelajaran matematika oleh Bu Farah. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin kita kerjakan, karena mungkin jika hanya saya berikan materi kalian kurang paham, dan saya juga sering bilang kalau misalkan matematika itu adalah tentang banyak-banyak latihan soal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, di soal yang pertama ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Ingat-ingat ya, himpunan itu dia disimbolkan dengan huruf abjad kapital. Jadi boleh apa aja, yang penting dia huruf abjad kapital. Nah, di mana himpunan P itu isinya adalah X, di mana X itu kurang dari 8 dan sifatnya si X ini adalah bilangan asli. Oke. Nah, kemudian yang himpunan Q itu isi sifatnya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, kalau kalian itu mengerjakan soal-soal himpunan, usahakan untuk mendata anggotanya supaya kalian itu tidak bingung siapa saja di situ anggotanya dan tidak akan ada yang terlewat. Dicoret-coretan pun boleh, tapi lebih baik kalian tuliskan juga di cara penjawaban agar kalian itu juga langsung, oh iya, di sini ternyata yang harus saya tulis, seperti itu. Bentuk seperti ini itu disebut menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu seperti ini anak-anak. Jadi ada X. Nah, buat yang bingung X itu siapa? X itu adalah sembarang anggota dari himpunan P. Kenapa kita tuliskan dia sebagai X? Karena ini tuh sebagai simbol. Jadi dia itu, X itu mewakili semua anggota dari himpunan P. Terserah kalian mau menggunakan huruf apa. Tapi karena biasanya itu kita menggunakan huruf X, maka saya membiasakan untuk himpunan itu kita menggunakan huruf X. Kemudian yang Q ini kita menuliskan himpunan dengan menyatakan sifatnya saja. Nah, lalu di pertanyaan yang pertama itu P irisan Q. Ya, sudah saya bilang juga sebelumnya kalau di soal-soal himpunan itu tidak dijelaskan ini tandanya apa. Jadi kalian harus paham. Kalau bentuknya seperti U terbalik, maka dia menyatakan irisan atau intersection. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kita data dulu anggotanya. Lalu pertanyaannya adalah P irisan Q. Maka kamu harus menuliskan anggota yang sama di antara P dan Q. Seperti yang sudah terlihat di lingkaran-lingkaran ini. Ada 1, 3, 5, dan 7. Maka P irisan Q adalah 1, 3, 5, dan 7. Semudah itu ya. Kemudian soal yang berikutnya. Ada A dengan syarat seperti itu dan B himpunan faktor dari 16. Maka A UB atau A union B, kita data lagi anggotanya, sudah selesai didata. A union B atau A gabungan B itu adalah semua anggota A dan B, di mana kalau anggota yang sama itu ditulisnya satu kali saja. Jadi ini semua itu kamu tuliskan di A union B itu, tapi yang sama kayak 2. Ini kamu tuliskan sekali saja. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 16. Lanjut ya, masih gampang sekali. Ini juga sama. M itu adalah X yang kurang dari 1 dan merupakan bilangan asli, sementara N itu X kurang dari 5 di mana dia bilangan caca. Maka N selisih M, kita data lagi anggotanya. Maka hasilnya adalah anggota N yang tidak sama dengan M. Jadi kita cari semua anggotanya N ini, kita tuliskan lagi, tapi jangan tulis yang sama kayak M. Nah, di sini yang sama seperti M itu adalah si angka 1. Maka N dikurangi M atau N selisih M itu adalah 0, 2, 3, dan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Masih gampang sekali. Nah, lalu himpunan itu isinya tidak melulu hanya angka. Seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan himpunan yang paling awal. Bisa juga dia isinya seperti ini. Misalnya himpunan dari jenis-jenis hewan. Jadi jenis-jenis hewan itu ada invertebrata,
Ada Pisces, ada amfibi, reptil, unggas, dan mamalia. Kemudian himpunan M itu isinya adalah seluruh hewan invertebrata. Sementara U itu himpunan hewan yang bernafas dengan insang. Ini kita harus cari tahu dulu himpunan hewan yang bernafas dengan insang itu siapa di antara mereka berenam ini. Maka kita data. Nah, U yang tadinya adalah hewan yang bernafas dengan insang, maka dia adalah Pisces. Perlu kalian ketahui bahwa Pisces itu adalah pengelompokan hewan ikan. Oke, maka U komplement, di mana U komplement adalah anggota himpunan semesta yang tidak sama dengan himpunan U. Nah, himpunan U tadi kan isinya Pisces, maka kita tuliskan anggotanya semesta tadi yang dia itu tidak ada Piscesnya. Jadi seperti ini: invertebrata, amfibi, reptil, unggas, dan mamalia. Piscesnya tidak ada karena dia adalah himpunan U komplement. Oke?